Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, setelah kita mengkaji 77 cabang-cabang iman, kini kita teropong dengan sebuah hadis, lalu bahas posisi kita. Satu hadis lagi, budi al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama budia fatuba lil ghuraba wa manil ghuraba ya Rasulullah. Qala allazina yuslihuna 'inda fasadin nas. Tuba lil ghuraba allazina yumassikuna bi kitabillah hina yatruku wa ya'maluna bis sunnah hina tutbi'u. Masalahnya mulu-mulu Islam tu gharib, ganjil, aneh di orang Arab. Paham anehnya? Keyakinan orang Arab Makkah ketika itu bertuhan kepada Allah, tapi syirik dengan yang lain. Malaikat disembah, jin disembah, hantu juga, bintang juga, berhala juga. Di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala dari kaum masing-masing. Tawaf juga, tapi tak pakai baju. Kemaksiatan banyak, kemungkaran banyak, mabuk-mabukan, pelacuran, dan banyak kemaksiatan yang lain. Judinya, curinya, rampoknya, kejamnya, tidak ada sopan satu, cakap banyak dan sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi mengajak umat kepada tauhid. Maka kata Nabi, budi al-Islamu ghariban, aneh, dan diajak oleh Nabi kata Abu Jahil atau Abu Lahab. Tak bersusu juga kebiasaan awal yang disampaikan oleh Muhammad katanya. Lalu selanjutnya wasayaudu ghariban. Kalau kita lihat tinggi Bapak Ibu kita, posisi kita di sini berjalan dari masa zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai kita lalu 50 abad. Apa kalau tiba kita dinamikan sayaudu ghariban, balik nanti kepada seperti itu. Maksudnya sejak zaman ini mungkaran banyak, kemaksiatan banyak, aliran banyak, kelompok banyak, pertikaian banyak, mabukan banyak, judi banyak. Kalau di zaman Nabi sebelum Islam nak ke Islam, sebelum tipu ikrar tu nak ke Islam. Kalau kini Islam nak ada, tapi kemaksiatan yang terjadi zaman Nabi sampai kini seperti itu belum. Yang ada di zaman jahiliyah itu kini, pelacuran ada kini, kemaksiatan ada kini, perjudian ada kini, perkelahian ada kini, permusuhan ada kini. Islam ada kini. Di zaman Nabi mula-mula nak ke Islam ghariban, tu gharib yang dulu. Dalam ilmu bahasa Arab kalau berulang-ulang tamyiz beda itu.
sayaudu ghoriban. Ghoriban itu budi al-Islam ghoribannya aneh di zaman itu. Di tempat lain dia nak diajak. Kini kalau jadi Asia kuno, kagak bercampur bau. Lalu kata Nabi, tubaril ghuraba. Kalau kau baca, bahagialah orang dunia dan akhirat. Ketika manusia masih arif berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kaji 77 cabang-cabang iman kan ayat-ayat di hadis saja kita kaji. Khususnya nak melakukan di sini hari Jumat kita kaji Al-Quran tafsir. Hari Kamis kita ngaji Al-Quran surat-surat pendek. Makanya apa dari dalam kondisi yang seperti ini kalau kau nak kerja malam sekali seminggu. Sudah sekali seminggu kedua beraja juga yang keluar dari Al-Quran mau sampai ayat hadis. Kalau dah ada dalam kitab selalu pakai saya apa kau patah minang kau dalam kampanye di guru. Kalau berlahir dengan ilmu bapak ibu lawan raja penuh itu adu-adu, itu diskusi. Kalau ingin jadi tubalil ghuraba, bahagialah orang dunia dan akhirat kalau dipaci arif dipegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kamu paci arif sunnah aku dan sunnah sahabatku. Salah satu syaratnya mesti kita mempelajari. Bapak Ibu bali mana hadis Bukhari, hadis Muslim, ada bukunya. Bagi Bapak Ibu mempertamukan hadis yang ada dalam buku itu dengan ayat. Kau hadisnya kau, ayat yang kau. Jadi syarat tak ada dalam buku itu. Ini hadis Bukhari saja. Muslim hadis Muslim saja. Banyak buku-buku agama kini di pasaran. Dari segi golongan banyak aliran macam-macam. Begitu sahabat habis masa Ali wafat, Ali lahir 3 golongan besar: Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Sampai kini umatku kata diri 73 golongan. Yang lolos ke surga hanya 1. Siapa yang Rasul? Orang yang paci hari pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Aku tinggalkan 2 warisan. Kalau kamu paci hari pegang teguh, lan tadillu abada. Kalau lan itu bagai tidak akan sasih selama-lamanya. Berarti lan dalam ilmu bahasa Arab beda lah dengan lan. Walaupun artinya sama. Dia bapak ini tak bisa baca dia terjemahnya atau terjemah itu bahasa Arab. Pendekatannya masih bahasa Arab. Ada pernyataan dari bapak di sekolah dulu Pak Iji. Haji khusyuk ayat hadis juga baru sih. Tak berpikir di situ. Jadi hadis sampai 10 atau 50 buah hadis. Itu sebuah yang besar dari Islam di situ. Para anak itu sekian puluh hadis ya bro. Mesti kita melangkahkan kaki main dengan tangan. Dan namun saya itu mengecekkan kau dalam kitab, kau tak ada dalam kitab. Pertanggungjawabnya mari. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Mari ya Bapak dan Ibu, yang bisa main-main dalam soal haji. Kayaknya kita diskusi ilmu apa Ibu kira banyak. Baca nama 73 itu bukan berarti 73 harga mati banyak nanti golongan umat Nabi Muhammad.
satu cuma yang lolos ke surga. Hal kita lakukan malah dasar ayat, malah dasar hadisnya, pengamalannya di sahabat. Pokoknya aku sampaikan tanya jawab itu kok anda salah paham apa-apa ibu, salah mengerti itu kok salah ucapan tolong dikoreksi. Kok ngaji dua-dua semerada polisi pada tinggi, dua-dua kan di bawah itu pada ikan. Ya capek-capek saya bapak menolak, capek-capek dia menerima. Dan tiap malam, tiap subuh negara itu kan ayat hadis disampaikan oleh guru-guru kita. Di nomor urut dalam 20 juz kita kaji di hari Jumat. Mungkin ayatnya tak hafal lagi kita seluruhnya. Ini maknanya harus tahu. Terjemah tak sama je makna. Nah, khusus hari Kamis pada zuhur ayat-ayat pendek kan ayat yang kita kuasai. Yang sering kan ayat pendek ini tersangkut di bawah di ayat-ayat yang kita baca itu. Kalau dah kan putus hubungan alaqatul imam wal makmum. Apa hubungan imam dengan makmum? Dijawab langkuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini lengkap ajaran Islam Muhammad. Pada Arafat ayat itu turun. Hari yang lagi lengkap. Ayahlah ada nanti itu ya, itu ada ijtihad ulama dengan perkembangan baru ini baru itu adalah fatwa ulama. Pendapat ulama tidak sama. Fatwa ulama di Indonesia dengan di Malaysia tidak sama, di Makkah dengan di situ tidak sama. Tentang hal-hal tertentu berbeda, tentang hal-hal tertentu dia sama. Itu fatwa, tapi yang mengikat Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu baca arif, pegang teguh. Kalau terjemahkan dengan tali Allah, tak ada Allah pakai tali. Dengan Al-Quran dan Sunnah itu artinya Allah pilih manusia untuk menjalankan itu kan Muhammad. Itu lagi boleh apa didengarkan. Karena ada warisan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang diajarkan itu iman itu. Al-Quran itu yang diajarkan. Nah kita yang pelajari itu dulu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu, kata Nabi, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran itu kan tak bersahabat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu bahasa dengan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kamu pelajari. Di mana bapak ibu mengaji silakan, masalah kelompok atau organisasi. Tapi kalau kembalikan Al-Quran, tanyalah ke Ustaz Imam ngaji. Ayatnya Pak Ustaz, hadisnya Pak Ustaz. Ayat kau mau buat dengan hadis. Mungkin dia ada negara orang yang tak mau menerima hadis. Tak mau menerima hadis. Ada golongnya di Indonesia, di Padang kau malah tu. Nah, masanya orang nanti boleh tahu siapa saya datang mengaji dia ayat itu hadis yang pengen itu tidak. Undang-undang kembalikan nanti Bapak Ibu. Pak menyatakan kaji. Banyak di Indonesia tidak mau menerima hadis. Ya Quran saja. Nah, bolehlah kelompok-kelompok yang lain. Hadis katakan tadi tubalil ghuraba. Bahagialah orang nanti di jalan akhirat dan lepas syiarif pemantau kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu kan qauliyah, fi'liyah.
tak tahu apa hadis itu di mana, di Makkah atau di Madinah. Ada dalam kitab ada di YouTube mengaji Nabi SAW mototan. Alaikum bisunnati sunnatu qawiyah. Dia itu perbuatan Nabi. Ma yang syar'iyah, ma yang tak syar'iyah. Ma perbuatan Nabi itu nak syariat, ma yang tak syariat. Kan berbeda. Mana untuk beliau khusus, mana untuk kita umat. Semakin kau jom sama seperti itu. Apalagi kalau kau masuk kelompok, kau gurunya kelompok ikut keminat raja, kan itu poin syahadat. Asal lagi Al-Quran tak suka, ini kaji. Oh, tak apa, kuliah siap, asal punya kelompok, asal punya akal, mana syaitan. Aku di situ, apa ni, ibu makanya baca 77 itu kaji cik. Kalau dikaji khusyuk, itu nomor 20, nomor 21, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Cabang yang ke-20, 21, 22, 23, 24. Berarti 5 cabang. Kalau kita mengkaji usul di majlis taklim dan kita kemukakan, tapi itu poin-poin aja kalau dari amal ya. Kalau dari kaji hadis yang minta oleh Bapak P10 itu kadangnya malah 50 itu kita ada arba'in, ada 50. Wah, pasal siapa dulu menentukan kualitas hidup kita beragama. Hendaknya kita masuk kepada yang tuwa lil luar. Zina yumasikuna bi kitabillah. Orang yang membaca ayat kepada Al-Quran dan Sunnah di saat manusia telah menjauh. Gimana tu kejadian kamu pergi menjauh dari Al-Quran Sunnah. Ini ikuti sehingga ikut ulamanya, ikut kiainya, ikut khalifahnya itu siapa. Makanya bapak ibu menanya tak salah. Ayat itu salah, super itu kalau diamalkan. Yang capek aja diamalkan. Walaupun ini hampir bapak ibu. Kalau kiri amalkan, kiri kan amalkan. Menyeluruhi. Itu kasih Nabi khusus nanti. Allazina yu'iyuna ma'amatan nas min sunnati. Kalau sunnah dari jauhi, hadis dari jauh dari manusia, orang balik ke situ, itulah dan tua ibu-rawa bahagia orang yang kaji hadis. Kaji hadis yang pakai tua, ada ayat tu. Kalau diberi amal, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Bahagia manusia nanti di akhirat kalau setiap lembaran amal itu istighfaran katsira. Banyak astagfirullah dalam. Kalau jadi kita bapak ibu, saya pernah bapak ibu mempelajari mengkaji anak awak lakukan kalau waktu atau dan sesuai dengan sunnahnya tadi. Ketika kita mengaji tafsir, Nabi itu ditanya, ana yang kau sampaikan kepada umat. Kecuali arah ayat kita ditanya benar, ana nak amalkan ia dari Nabi. Karena sombong, tidak ada mau jadi kau nak cek Nabi. Kau amalkan, apa di situ? Saya yang tiru, saya yang diikuti, silakan. Bertanggungjawab Rasul itu apa ibu? So ilmunya ilmu dari Allah. Nabi itu tidak ada baca buku lagi. Jibril dia gurunya. Awak ini adalah banyak ustaz, ulama, segala macam. Punya awak harus seleksi, mengkaji. Buat majak diri aku, majak apa-apa seperti itu. Mari kita kaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Kalau kita mau mengkaji sesuatu ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul itu, kalau mengkaji nanti ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul itu, tidak apa kalau tidak seperti kau mendengar lebih tinggi lagi kalau mencatat. Akhirnya ada pertolongan si Rudi. Saya lihat dari bapak-bapak dan Nabi. Itu kunci untuk
27. Silakan Bapak. Ibu Pak Manu. Pak, saya tanya dulu Pak. Pak, mau nampak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja Pak Datuk, dalam hal berbagai pendamping yang Bapak Datuk gambarkan tadi itu, hati-hati ya Pak mengikuti pendamping para ulama, karena Bapak khawatir kalau tidak mau masuk dalam kategori sunnah yang berhubung qauliyah, fi'liyah ataupun taklidiyah kan itu Pak. Nah di situ kan ada pendamping itu tentu di situ ada analogi gitu kan. Dan misalnya walaupun Rasulullah tidak pernah berzakat hasil pertanian berupa padi, karena tidak ada padi garap, maka dianalogikan itu sebagai di situ letaknya analogi mempersamakan dengan makanan pokok yang ada di Arab Saudi, yang itu atau makanan pokok di sana ada kurma, gandum, maka dia awal berlaku padi, karena padi rela makan pokok awal. Nah, di situ ada pertanyaan namanya jadinya Pak Betul. Kalau soal sholat, mengkodok sholat Pak, kami pernah bincang-bincang dengan Pak Prof. Apakah ada, kata Pak Prof, ada hadisnya ketika perang dulu Rasulullah pernah mengkodok sholat. Maka dengan dasar itu, masa ya awak dulu mudah-mudahan banyak yang sholat tertinggal, tidak awak ganti yo sholat itu, tidak awak ganti kalau tidak awak dosa. Logikanya seperti itu. Sedangkan Rasulullah karena parang saja, lalu Rasulullah mengkodok. Nah awak karena kelalaian awak, masa awak tak mengkodok. Nah di situ kan jadi banyak pikir awak tua. Sebentar Pak, ada tanya Pak. Jadi ini Pak, apakah pas selama memasangkan logika atau memasangkan analoginya di situ? Ketika awak awak bukan haram, hanya karena lalai saja meninggalkan sholat, lalu awak kodok. Jangan-jangan ikut tak atau tuntunan dari Rasulullah. Nah, itulah yang hanya pada doa awak memasangkan analogi itu supaya awak jangan sampai keluar daripada sunnah Rasul. Itu yang pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi berperang Khandaq, maka camuk dari pagi sampai malam, sholat zuhur tak bisa, asar tak bisa, maghrib tak bisa, isya tak bisa. Dah tengah malam nak dulu baru selesai perang. Maka Nabi bayi sedoa zuhur, asar, maghrib, isya. Analogi itu adalah dasar hadis. Lalu bagi orang yang mengatakan qadar dengan tidak, yang bedanya di pemahaman hadis dainullah ahakku, utang kepada Allah lebih berhak dibayar. Hadis itu oleh sebahagian ulama dan dipakai, jumhur ulama memakai. Jumhur ulama artinya sebahagian besar, sebagian kecil yang tidak. Kalau ijma ulama itu namanya sepakat. Ulama itu kapan saja di zaman Nabi sampai, tidak hanya Imam Hanafi Syafi'i. Mulai di zaman sahabat, kajian sahabat itu mula-mula itu dulu melakukan keputusan itu namanya ijma sahabat. Setelah itu sahabat baru ijma.
ulama mulai dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dengan Maliki Syafi'i nak sidang lah, sama pendapatnya namanya ijma. Bagi yang ijma ulama tentang qada, tentang solat yang ditinggalkan itu minta ampun, itu ijma. Tentang qada jumhur ulama qada, sebagian tidak. Alasannya hadis tadi, utang kepada orang lebih berat daripada itu saja hadis. Jadi nak ada analogi landasannya dari para khandak, peperangan yang berkecam. Yang diambil fi'liyah Nabi. Lalu yang hadis, man nama an sholat falisolihah, orang tak lalu dari subuh lalu sampai maghrib jago sholat. Manasya, orang yang lupa terkena zuhur dan sholat, asar lupanya sholat. Ada hadisnya, ulama jumhur mengatakan seperti itu. Di seluruh kitab-kitab fikih yang kadang-kadang ada satu bab salat al-fatihah, cara membayar salat yang tertinggal. Kalau buku-buku fikih yang ketek-ketek lah ada itu. Jadi pada tuh kalau jumhur ulama itu sebagian mensyaratkan adanya karena di kodo itu kalau lumpuhnya. Iya. Nah, kalau memang awak dulu kan bukan lumpuh, memang sengaja ditinggal, memang lalaikan gitu betul. Apakah memang itu termasuk lo kan gitu betul? Hadis yang tadi yang pertama tadi, makanya ngaji hadis itu bagi orang yang menolak, bagi orang yang memakai dainullah ahakku, utang kepada Allah lebih harus dibayar. Itu hadis begini. Kalau yang lupa ya lalu hadisnya yang bergabung itu dulu, maka jadi satu bab. Maka jumhur ulama, jumhur itu nak ijma. Ya, kalau orang punya yang tak mau makan tak salah, nak boleh didapatkan memang ada khilafiyah. Nak makan itu nak apa? Oh yang makan itu nak apa? Adalah dasarnya dulu. Artinya tolaknya hadis dainullah utang kepada Allah, tolak itu. Tak pakai di hadis. Di ujung ulama pakai hadis. Kalau yang berbuat tadi parang itu yang kecil. Itu hikmah. Yang ijtihad itu perkembangan Islam di zaman Nabi dan sampai zaman sahabat. Zaman kini dan sama. Lah keluar Islam dari Makkah ke Madinah alanya masalah. Ketika di Madinah itu tak ada masalah. Nah, dia bukan di ijtihad. Kalau nak memakai, minta ampun dia. Kalau yang memakai, nanti kan Allah yang akan memutuskan. Tapi jangan disalahkan orang yang memakai, jangan disalahkan orang yang tak memakai. Tak bisa disalahkan orang kawan pun ada salahnya. Awak menopang motor, awak menopang ANS, orang menopang teranek, anak hias saya juga tutup. Jangan pasaran non ANS, ANS tu, orang bagi motor, orang nompangnya yang wajib tapi juga. Ini punya baginya. Awak menopang teranek. Jadi tidak analogi, memang dasarnya tu. Analogi itu pikiran aja. Analogi itu kias. Di dalam ajaran fikih kias. Dia Al-Quran, Sunnah. Baru ijtihad. Ijtihad ada ijma'nya, ada kiasnya, ada masalahnya, ada istishabnya, ada istihsannya. Atau kan fikih beda, ilmu fikih. Fikih itu kan pendapat. Fikih Syafi'i, pendapat Syafi'i. Fikih Hanafi, pendapat Hanafi. Tentang hadis itu. Al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Pendapat imam tidak bisa membatalkan pendapat imam yang lain. Jika dapat memakai tidak kotor, pakai saja itu. Dan yang memakai kotor, pakai saja itu. Apa menambah teranek, menambah ini, menambah. Ikut tiba di Bukit Tinggi yang baru sidang, tiba di masa nanti baru sidang. Ini apa?
ada solo. Pak bayi itu kan, ada beda lagi sih, ada beda jadi kerja ada solo, tuan itu nak betul ada beda, masa akhir tak boleh. Itu nak menjadi hancur ni kalau kaki kau tu nak tadi. Pacik saja lah, apa sih? Kau terjadi apa berarti kita beda, tapi putus atau insana hati syaitan. La yaqbalullah amala qati'ir rahim. Nah, itu hadis kamu saya bapak mengaji ya. Allah tak terima amal orang itu putus silaturahim. Walaupun berdebat dengan agama. Putus saja mana nanti di rumah masyarakat. Allah tidak maknanya hambanya. Yang kecil orang pokok bid'ah dan semua itu dah kecil bid'ah itu. Orang ini kan yang kayak buku baca dulu as-sunan wal muqtada'at. Mana sunah, mana bid'ah. Karena orang tu halaman bukunya. Dia orang ngaji apa yang tu bid'ah lah gaji. Dia saja sampai waktu itu pakai salah si tak nampak. Rasul ditanya, kita ditanya. Memang ada khilafiyat. Dia tadi sekarang. Pak Asia tu bisu setahu yang alam kekal kan tak ada batin selalu. Dia nyoba batin. Tak ada pak alam kekal ada je masanya sekian tahun. Akhirnya mau bertanya ke pak. Ada batin. Lah ditorang kan dia situ hitungan kekal memang lama tapi tak selama dulu. Kalau pak dah bukan dia bentuk itu begitu loh. Akhirnya mau bertanya ke pak lu. Apa sebenarnya yang kekal tu? Apa you selamat tu hendak ikut kitab apa tu hendaknya tu. Tabati misalnya 9 tahun, segitu ikutnya di akhirat ya. Kalau nama buatan tu. Kena mau tanya ke apa nang dia apa jangan. Kekal tu. Iya kekal tu. Oh itu. Yang kekal tu apa maksudnya? Apa tabati atau kekal selama-lamanya? Kalau menurut ilmu yang mau tahu pak, yang kekal akhirat walad darul akhiratu khairu wa abqa. Kampung akhirat tu lebih baik dan kekal. Kalau kekal menurut amu pelajari memang selamanya. Kalau Nabi beliau tu hendak. Tu bertanya apa? Ia dalam Allah kekal. Sampai berbilo Nabi sahabat tahu Allah mengajarkan kekal pada kini hari itu. Oh kalau tu matinya di mana beda yang lain dulu dasarnya dia. Kalau bisa mak membawa buku tu ke siku, tidak kat saya. Ya pak, aku tahu ya. Memang tak ada kau tengok siswa ini semua tu. Iku apa nyapa, aku ayat aku apa ni jawab. Cuma nama tak lu tu pak bisa bawa kita ke pasar. Jadi kalau menurut bapak yang kekal tu memang tak ada baginya. Iya, ayat ni bahwa kekal. Oke Pak Ibu, yang lain dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota juga kata aku jibu ayat waktu di surat Al-Maidah. Yang pertama yang pertama itu surat ayat 101, 102, 106. Aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in badalakum tasukku wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum wallahu anha wallahu ghafurun halim. Kamu baca doa-doa, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Sudah pertama atau yang kedua, qad sa'alaha qaumum min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan itu, yang menanyakan hal serupa itu kepada Nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Dan terakhir kata aku betul, kalau awak akan meninggal, awak berwasiat. Tapi kecil di situ Tuhan di
disaksikan oleh dua orang yang adil, atau dua orang yang satu berbeda agama dengan kamu. Namun tengok kata baru orang berbeda agama, saksi atau bicara apa. Jadi itu 3 pertanyaan mesti betul sempurna. Waalaikumsalam. Kalau yang dari turunkan ajaran agama nak ngerti wak sudah tanya. Kalau nak nado, ya tanya tu macam cari makhluk baik jadinya perlu minta. Karena ada 2 contohnya ketika Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya sebeli lembu, tanyanya lembu nama, warna nama kan baik ni. Kalau isi pilih lembu dah selesai. Dia bertanya aja, wa isqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Musa kata saya pilih lembu. Malu mereka kata. Lembu dah mah warnanya, bentuknya kembali di payah mencari lembu. Dia ditanyakan tentang ajaran pelaksanaan, apa melaksanakannya? Dia yang ada yang dulu. Banyak tanya bisa balik. Itu yang dalam tanya. Adalah ado dekat dia amalkan disuruh tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sebelum dia amalkan, tanyakan apa lakukan. Dia nado yang dicari-cari balik kalau dijadikan. Nah, yang kedua tentang apa? Yang kedua dia dapat 3 dia. Jadi ado nak sebelum kuat dulu orang menanya kena mereka seperti itu. Akhirnya mereka menjadi kafir. Ia kan tanya je tu sama yang tadi. Tanya je. Kasratus soal, banyak pertanyaan tu ciri umat yang terdahulu. Banyak tanya, banyak kilau akor. Umat yang terdahulu. Sapi yang tadi di bantai betul ya. Nah, ya kalau kita gini, kalau mempertanyakan atau penjalihan, hanya lah langkuk dalam kitab. Tapi pemahaman kan tak sama. Banyak lirik pakai itu. Kalau kini kan suruh. Karena suruh kita bisa memahami ayat. Mesti baca ni, mesti ditanya gini. Kalau kita macam yang ayat, dapat tanya pahamnya salah. Yang dahulu di zaman itu, akhirnya laku al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi belum tentu pemahaman tak sama. Nah, dia duduk bersama balap-balap, duduk seorang sampai-sampai. Yang ketiga ni apa? Dan aku kata ketika awak menikah, jadi awak buat berwasiat dan sebenarnya itu kan bisa nilai orang tua yang adil atau dua orang yang satu berbeda agama. Oh, surah Al-Maidah itu mengenai warisan. Ya, apa berbeda agama? Maksudnya kalau nak adu lain antara dan hadir. Yang saksi harus 2 laki-laki. Kalau nak adu laki-laki 2 cik, si laki-laki 2 perusia. Wasiat mesti pakai tertulis. Kalau nak ada saksi kata nayo dan wasiat dan nayo dan menerima harato. Wasiat seperti dari harato wajib ditunaikan. Ketika Nabi Haji Wada itu satu khutbah yang diulang di Arafah dan di Madinah. Kamu berwasiat tak boleh melebihi sepertiga dari harta wasiat, kita tulis harus saksi. Kalau dilaksanakan nanti ada ahli waris, bahaya yang meninggal, bahaya yang makan. Di surah An-Nisa sebagai terbalik itu dipesankan wasiat dan utang. Wahyu harta dan makan. Wasiat utang. Nabi kalau ada orang yang hutang, kalau nama Nabi menyolak kaya nazar, bagi hutang dulu. Namun Nabi menyolak, kita mintakan ampunnya, hutang pak mintakan ampun. Baik Bapak Ibu, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.